teman-teman semuanya, jadi kita dari kelompok 4 Pancasila sedang berkunjung di 10 November, tepatnya ada di Surabaya. Perkenalkan, saya Christian Nathanael dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Masyaul Nada Asfina. Perkenalkan, nama saya Cesa Kalicaudia Rahma. Saya Ika Destiana. Saya Ausidah Safira Ramadina. Saya Adam Nabhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, kali ini kita sedang berkunjung dan akan mengedukasi tentang Museum 10 November yang ada di Surabaya. Museum ini dibangun untuk mengenang peristiwa 10 November 1945, di mana peristiwa ini merupakan pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu dan dibonceng oleh Belanda. Pertempuran ini dikenal sangat heroik karena arek-arek Surabaya dengan senjata sederhana berani menghadapi pasukan yang jauh lebih kuat. Dari sinilah peringatan Hari Pahlawan ditetapkan setiap tanggal 10 November. Jadi di sini ada peninggalan para pahlawan kita dulu. Di sini ada kamera. Terus di sini ada mesin ketik. Ini juga ada tanggalan kuno gitu zaman dulu kayak gini. Terus di sini juga ada topi pin polisi istimewa. Bisa dilihat. Ini adalah gambaran dapur umum pada peristiwa 10 November 1945. Diorama elektronik, tapi kita di dalam nggak boleh ngerekam, jadi cukup sampai sini aja. Jadi ini masa pasca proklamasi yang terjadi pada 1 Oktober 1945. Itu terjadi penyerbuan markas ke IP Thai. Nih, terus ini senjatanya guys. Hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Pada tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan belum usai. Di kota Surabaya, semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan berkobar hebat. Surabaya, kota pelabuhan yang strategis, menjadi pusat pergerakan rakyat dan pemuda setelah proklamasi 17 Agustus. Hasil rampasan senjata pada peristiwa 10 November oleh arek-arek Surabaya yang dimiliki Jepang. Excuse me, may I have permission to interview? Yes. Yeah. What is your name? My name is Frank. Oh, Frank, okay. Where are you from? I'm from the Netherlands. Netherlands. Yes. How do you feel when you visit in this museum? It's impressive because, of course, the Netherlands and Indonesia have a lot of history with each other. Yeah. And now I really want to learn more about history, because in the Netherlands we learn a little bit about the history of Indonesia and the history of the Netherlands, but here you can see it more. What is the viewpoint of the Indonesian people?
how about Merdeka and the independence. So really interesting. So really happy to be here. Okay, yes. Thank you, sir. Okay. Excuse me. Okay, yes. Okay. Kak, izinkan saya wawancara ya, Kak ya. Iya. Oke, bagaimana asal-usul didirikan museum ini, Kak? Secara simpelnya aja, Kak. Oke, asal-usul atau sejarah singkatnya itu ada di waktu Presiden Gus Dur itu membuka atau grand openingnya gitu di tahun 2000 gitu. Tadi itu namanya Gus Dur itu, Kak. Ya, tapi sebelum itu udah. Tapi kalau untuk grand openingnya emang diopeningkan oleh Gus Dur gitu. Untuk sejarah singkatnya, museum ini dibangun di bawah tanah supaya kita nggak overshadow atau intinya untuk mengungguli Tugu Pahlawan. Jadi kita dibangun 7 meter di bawah tanah gitu. Jadi museumnya dibangun untuk kayak summary atau kesimpulan dari pertempuran 10 November itu. Ya, lebih singkat aja gitu, Kak. Betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Kak. Intensitas pengunjung yang datang di sini dari mana aja, Kak? Oke, intensitas pengunjung ya. Kalau di weekday atau Senin sampai Rabu itu biasanya kunjungan dari anak-anak sekolah. Dari anak sekolah. Anak-anak sekolah. Tapi kalau bule atau orang mancanegara itu biasanya setiap hari pasti ada entah 1 atau 2. Tapi kalau untuk weekendnya itu biasanya orang-orang atau keluarga dari lokal, dari Surabaya ataupun dari luar kota biasanya kalau intensitas. Boleh paling jauh dari sini? Dari negara mana aja, Kak? Oke, Belanda itu sering, Jepang itu juga, Belanda, Jepang. Habis itu pernah juga Perancis, sama aku pernah dapat dari Kolombia juga. Tapi dari Kolombia juga. Betul. Oke, Kak, lanjut, Kak ya. Iya. Dan yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan kalangan muda dari kakaknya. Oke, daripada nih kalian healing-healing cuman di mall ataupun tempat rekreasi yang nggak menambah edukasi ataupun wawasan, alangkah lebih baiknya kalian para Gen Z ini atau Gen Alpha kalau boleh itu mengunjungi museum. Jadi kalian sekalian healing, sekalian tahu gitu, sekalian dapat ilmu. Belajar ya, Kak, Betul. ya? Sekalian tahu kalau kayak gini tuh gimana sejarah, kalian bisa mengimani ataupun melanjutkan perjuangan pahlawan zaman dulu seperti itu. Itu harapannya. Terima kasih, Kak ya. Sama-sama. Halo generasi muda Indonesia, pernahkah kalian bertanya bagaimana sih rasanya berada di tengah semangat perjuangan rakyat Surabaya? Bagaimana sih suara Bung Tomo dalam memberikan semangat rakyat pada tahun 1945 untuk merebut kemerdekaan? Semua itu bisa kalian rasakan langsung di Museum 10 November di Surabaya. Museum bukan hanya sebagai tempat menyimpan sejarah, melainkan sebagai tempat untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan. Jadi mari kita luangkan waktu, ajak keluarga maupun orang-orang terdekat untuk hadir di Museum 10 November Surabaya.